Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man. Saya akan sampaikan tausiah siang ini sampai jam 3. Dari jam 3 ke jam 3.45 akan menjawab pertanyaan sampai azan asar insyaallah. Setelah itu saya akan pergi, Bapak Ibu tak usah ikut karena sholat asar. Saya sudah sholat asar jamak qasar, jamak takdim. Jadi jangan nanti waktu saya pergi, kemana Ustaz Somad tadi? Pergi, tak sembahyang lagi dia sekarang. Perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Siap? Ya. Sama saya semuanya jelas insyaallah. Waktunya jelas. Pengajian 60 menit, tanya jawab 45. Materi yang mau saya sampaikan surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Karena saya tak pandai ceramah, ada penceramah itu yang pandai, semua dia bahas. Dari mulai presiden, wakil presiden, sekjen PBB sampai pentil pesawat pun bisa dibahas. Nah, saya tak pandai. Jadi saya bahas surat Al-Hujurat ayat 10, ayat 11, ayat 12. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Idza qara'tal Quran, sebelum baca Quran fasta'iz billah, jangan lupa baca a'udzubillah. Itulah mengapa qori kita tadi baca sebelum baca Quran jangan lupa baca a'udzubillah, walaupun dalam salat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila wajhatu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang al-wasliyah. Yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada lagi yang tak ada membaca, yang tak sembahyang. Mau NU, mau Al-Wasliyah, mau Muhammadiyah, habis baca iftitah, sebelum baca Fatihah tetap membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau salat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kalau imamnya mantap-mantap. Kalau dia rakaat kedua, rakaat ketiga, menurut mazhab Syafi'i tetap baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Kuat kali Ustaz nyebut setan. Setan. Namanya jin. Jin yang baik itu jin Islam. Jin yang jahat itu namanya setan. Induknya namanya iblis. Iblis itu dari jin. Buka surat Al-Kahfi. Kana minal jinni, dia berasal dari jin. Fafasaqa an amri rabbih, melawan perintah Allah. Buka surat Al-Jin juz 29. Jin itu terbagi dua. Wa anna minnal muslimun, ada jin muslim. Wa minnal qasitun, ada jin kafir. Jin kafir ini namanya setan. Induk setan itu namanya iblis. Iblis satu, setan banyak. Makanya ada orang ngomong kalau dia marah sama kawannya, dia melamun cungko setan. Nah, itu orang Medan tuh. Iblis satu induknya. Iblis itu yang tak mati-mati itu, yang minta sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai nanti hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal mugharin. Umur kau panjang sampai hari kiamat. Adapun setan bisa mati. Sedangkan iblis matinya nanti terakhir. Jadi kalau ada ibu-ibu di belakang sana mengantuk, berat betul mata, itu digoda iblis apa digoda setan?
Setan, anak buahnya iblis. Tantan katanya. Coba goda ibu-ibu itu. Tidak kau godanya iblis, enggak lepel lagu itu katanya. Kau aja lah katanya. Nah, dibawakan setan itulah kipas. Nina bobo, oh Nina setan. Makanya ikut pengajian, tapi saya tengok tak ada yang mengantuk. Cas. Entah belum lagi, tak tahu lagi kita ya. Orang mengantuk itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, kedua cacingan. Nah, makanya kita tetap membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak ibu yang diganggu setan itu diobati dengan ruqyah. Apa nama obatnya? Ruqyah. Ruqyah ini bisa kita sendiri sebelum tidur malam. Baca Al-Fatihah, Qul huwallah, wa bil falaq, wa bin nas, ayat kursi, tiup ke tapak tangan, sapukan ke muka. Tapi kalau berat tak sanggup, diruqyah orang lain. Orang Pekanbaru, orang Jambi, orang Jakarta kalau bertanya ke saya, Ustadz, di mana saya kalau mau ruqyah? Kau kalau mau ruqyah, kau beli buku ensiklopedia ruqyah, buku bestseller dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta, nama penulisnya Ustadz Haji Musdar Bustamam LC, kakak kelas saya di Mesir. Orang mana? Orang Medan. Ini dia ada di belakang. Jenggotnya panjang. Belum dia membaca ayat, menengok jenggotnya aja lari setan. Berdiri dulu Ustaz, biar nampak ibu-ibu. Ya. Penulis buku ensiklopedia ruqyah. Jadi kalau diganggu setan jangan minta ke dukun, karena dukun itu berkawan juga sama setan. Sama macam kita diganggu preman, minta tolong sama preman. Preman sama preman itu bekerja sama. Kau pura-pura aja baik, ya lah. Nanti kau ngadunya kemana? Ke Pak Kapolsek. Biar selamat dari preman, betul? Dah, jadi begitulah agak-agaknya. Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu bacalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barulah masuk ayat surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman ini bersaudara. Apa arti beriman? Percaya. Percaya sama siapa? Percaya sama Allah. Percaya sama siapa? Percaya bahwa Allah mengutus satu orang nabinya, namanya Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu percaya Nabi Muhammad itu nabi? Yang tak percaya tak apa-apa, bukan saya paksa. Waman sya'a falyu'min, siapa yang mau percaya silakan. Waman sya'a falyakfur, siapa yang mau kafir silakan. Neraka udah disiapkan, untuk apa tak diisi? Tak pernah Nabi Muhammad membawa golok parang panjang. Masuk Islam kan? Masuk Islam. Kalau aku pancung kepala kalian. Ada, dia sampaikan saja. Begitu juga dengan saya sampaikan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersaudara. Tapi ayat ini jangan dipotong. Jangan baca Quran, baca terjemah. Orang beriman saja yang bersaudara. Oh, kalau begitu tetanggaku sebelah ini tak beriman kepada Nabi Muhammad, halal darahnya, ku pancung kepalanya, ku larikan Yamaha Mio-nya. Ayat Quran dijelaskan oleh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Asma. Siapa namanya? Harus panjang, Asma. Kalau pendek, Asma sesak napas. Ada seorang sahabat namanya Asma, datang menghadap Nabi. Ummi qadimat, omakku datang, ibuku datang. Dia tak Islam. Tengok bagaimana hubungan dengan non muslim. Bukan mentang-mentang tak Islam musuh.
bakar rumahnya, hancurkan. Bukan, emak saya datang tapi dia tak Islam, afa asiluha, boleh saya menyambung silaturahim dengan dia? Apa kata Nabi? Siliha, silakan sambung silaturahim dengan tetanggamu yang tak Islam, silakan sambung silaturahim dengan makmu yang tak Islam. Afa utiha, boleh aku beri hadiah? Silakan beri hadiah. Itulah dalil boleh memberi daging kurban kepada non-muslim boleh beri kurban. Kemarin yang komplek ini non-muslim ada dikasih daging kurban. Kalau tak ada, ambil freezer sekarang, kasih. Siapa yang ngomong gitu Pak Ustaz? Dalam kitab Fatawa Al-Azhar ditulis oleh Syekh Atiyah Saqar, yang namanya sodakoh sunat boleh, tapi kalau zakat tak boleh, karena zakat itu hukumnya wajib. Kurban sunat boleh, kurban wajib tak boleh. Apa beda kurban sunat sama kurban wajib? Kurban wajib, kurban nazar. Aku bernazar kalau nanti anakku lulus PNS aku berkurban, tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak berkurban. Kurban nazar tak boleh. Begitulah hebatnya Islam. Ya Rasulullah, ini orang sekampungku tak Islam, dia non muslim, kami beda agama, apa boleh kami menghantam, menghancurkan, memancung kepalanya? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari kampungmu, mereka tidak membunuh memerangi kamu. Dua syaratnya, mereka tak mengusir kamu dari kampungmu, mereka tidak memerangi kamu. Antabarruhum, kamu boleh buat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Jangan mentang-mentang kau direktur lalu anak buahmu beda agama lalu kau tak adil. I'dilu, bersikap adillah. Perlunya memahami ayat itu, jangan dipotong-potong. Ini banyak orang sekarang suka motong-motong ayat. Motong ayat aja bahaya, apalagi motong video. Di situ masuknya. Jadi ceritanya pengajian subuh Sabtu di Masjid An-Nur Pekanbaru. Saya punya pengajian hadis setiap subuh Sabtu. Pengajian 1 jam, habis itu tanya jawab. Bertanyalah jamaah, apa hukum dalam agama Islam tentang patung? Saya jawab dengan hadis Nabi, karena saya tak pernah menjawab menurut saya. Kau siapa? Innal malaikata, malaikat tak masuk fil buyut, dalam rumah, fiha tamasil, malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Kenapa malaikat tak mau masuk ke dalam rumah ada patung? Karena di patung itu ada jin, ada setan tempat tinggalnya. Kalau tak percaya tanya sama Ustadz Musdar. Orang yang diganggu jin, hantu, setan di ruqyah tak boleh ada patung di rumahnya. Ada patung, buang-buang semua, karena tempat dia berdiam di dalam. Malaikat takut sama jin? Malaikat tak takut. Malaikat bukan takut sama jin, malaikat tidak mau satu majlis dengan jin. Makanya kalau ada patung di situ, ada setan di situ, dia tak mau masuk ke dalam. Tapi yang tak masuk itu malaikat yang membawa rahmat. Malaikat maut. Saya menjelaskan tentang hukum itu dalam Islam, bukan di TV. Saya menjelaskan itu bukan tablik akbar di TV One. Saya menjelaskan itu bukan waktu di tanah lapang di stadion. Saya bukan waktu konteksnya mengejek-ejek orang, tapi dalam hal bersama orang Islam di pengajian tertutup menjelaskan tentang hukum Islam. Salahkah perbuatan saya itu? Mau bersaksi di pengadilan nanti? Dah selesai. Kapolsek ada, Pak Dan Ramil ada, Pak Camat ada, Pak anggota dewan ada. Pengacara siap-siap kalian. Fa aslihu baina akhawaikum. Lalu apa makna orang beriman ini bersaudara? Abdul Somad kalau mati didoakan orang dari jamaah Masjid Al-Hidayah, datang berita, Ustaz Somad yang ceramah hari Minggu, hari Ahad kemarin di sini, mana? Mati dia sekarang. Tak tahan jantungnya di teror-teror orang juga.
Aku pun memang kutengok agak-agak pucat muka itu. Lalu jamaah Masjid Al-Hidayah pun mengirimkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Menangislah ibu-ibu di belakang. Ibu kenapa menangis? Tak sempat berfoto kemana. Maknanya bersaudara itu walaupun sudah mati doanya tetap sampai. Maknanya sedekahnya tetap sampai. Datanglah ibu-ibu jamaah dari belakang, anak yatim, anak fakir miskin yang sekolah tahfiz berapa orang? Ada sekian puluh orang. Ini saya wakaf nasi bungkus untuk mereka selama 1 bulan. Pahalanya untuk almarhum Abdul Somad. Sampai apa tak sampai? Itulah maknanya orang beriman bersaudara. Saudaranya bukan cuma di dunia, tapi sampai di kubur dan sampai di akhirat nanti. Al-akhillah, yang di dunia ini berkawan, berteman akrab, satu geng, satu kelompok, nanti di akhirat akan bermusuh-musuhan gara-gara kau laku masuk neraka. Kenapa? Kau yang ngajak aku mabuk kemarin kan? Salah kau juga. Kenapa kau mau? Gratis. Orang yang bersaudara di dunia, di akhirat akan berkelahi bermusuhan. Illal muttaqun, kecuali orang yang beriman dan bertakwa. Di dunia berkawan, di medan berkawan, di liang kubur berkawan, sampai di akhirat mereka saling memuji. Gara-gara engkaulah aku ikut pengajian, gara-gara engkaulah aku hijrah, gara-gara engkaulah aku taubat. Mudah-mudahan kita termasuk yang berkawan di medan, berkawan di alam kubur, berkawan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat 10 surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Kalau ada yang memutus silaturahim, kalau ada yang bertengkar berkelahi, saya sangka surat tilang. Saya sering ceramah gitu, Ustaz yang keras-keras sekali. Ada orang tersinggung, Pak salah slow kan? Jamaah sekalian. Sampai mana tadi? Hilang pula bang. Kalau ada yang memutus tali silaturahim, berkelahi, bertengkar, bak kata pepatah Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apatah lagi hati manu? Telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia. Sakit hati kita tersinggung. Aku sakit kali hatiku sama dia Pak Ustaz. Maklumlah tinggal di komplek dekat-dekat rumah, sakit kali hatiku sama dia. Kenapa? Rumahnya baru. Tapi yang paling sakit lagi sama orang yang buang ujung dulu Pak Ustaz. Kenapa? Mobilnya baru. Tapi yang paling sakit kurasa sama dia Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Maka mesti didamaikan orang ini. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa kalau tak damai? Karena rahmat Allah tak turun. Nabi waktu sedang pengajian, apa kata Nabi? Siapa yang memutus silaturahim pulang. Nabi sebelum mulai pengajian gitu, siapa yang memutus silaturahim pulang. Tegak seorang sahabat, pulang dia. Disambungnya silaturahim, baru datang dia balik. Selesai pengajian, apa kata Nabi? Seandainya kau tak keluar tadi, tak turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat tak turun. Di rumah kami selalu rahmat turun Pak Ustaz. Rupanya nama lakinya Pak Rahmat. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati itu kita doakan rahmat. Allahumma firlahu war. Kita ketika duduk antara dua sujud minta rahmat. Rabbil firli war rahmati aku, rahmati aku. Orang yang mati itu dipanggil orang dapat rahmat. Almarhum. Tapi jangan ini dipakai untuk orang hidup. Yang saya hormati almarhum Bapak Kades, almarhum Bapak RT, mengamuk dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu makna ayat yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Masuk ke yang 11. Waktu sudah habis setengah jam. Ya ayyuhalladzina amanu,
Hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, janganlah sekelompok kalian mengejek kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi yang mengejek lebih baik daripada yang diejek. Yang di dalam ini kan adem, ayam, tentram, pakai AC, tenang, ngejek yang di luar. Kalian di dunia aja tak masuk, apalagi di akhirat gitu. Pedas sekali cakap gua. Janganlah gitu kali, kata dia kan. Tak boleh. Boleh jadi yang di luar tuh lebih ikhlas, betul? Gitu cara nyenangkan hati orang di luar. La yaskhar qaumum min qaum, jangan mengejek orang. Alah, Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja ngomong. Itu videonya sedang ngejek. Ulang juga lagi. Aku bukan sedang ngejek, aku sedang menjelaskan hukum dalam Islam. Latah entah siapa yang latah, entah mau viral, entah apa diserak-serakkannya. Oleh sebab itu maka kita mesti paham ini dengan baik, kapan konteksnya, dan tak boleh kita mengolok-olok, mengejek-ejek macam-macam. Wala nisa'um min nisa'. Apa arti nisa? Perempuan. Siapa nama anak ibu? Khairun nisa. Khair, baik. Nisa, sebaik-baik perempuan. Masya Allah. Di mana dia sekarang? Masuk penjara kena sabu-sabu. Na'udzubillah. Jangan ketawa kalau gitu. Na'udzubillah. Gitu. Ini sebelum apa maknanya? Kenapa disebut perempuan? Kenapa ketika mengejek ada perempuan di situ? Kenapa ketika sebut tentang ejek mengejek disebutkan kata perempuan? Karena kebanyakan perempuan suka ngaku mereka. Kecuali perempuan jamaah Masjid Al-Hidayah. Ini mana ada? Mana ada mengejek? Nah, tengok, tebal kali lipstick yang tengok, 3 inci. Itu tasnya itu KW, bukan asli. Alah, baru tas kulit letakkan muka. Aku macam itu 3 biji ada di rumah. Ejek mengejek. La yaskhar qaumum min qaum, jangan kalian ejek mengejek mengolok-olok. Asa ayyakunu khairam minhum, wala nisa'um min nisa'. Perempuan ini jangan mengejek perempuan ini. Asa ayyakunna khairam minhunna, karena boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Mulut kamu harimau, diam. Kenapa kau dari tadi diam aja? Kalau aku bukakan mulut ini keluar harimau. Kalaupun tak harimau keluar naga keluar. Mulut kamu menyebabkan amal bisa berpindah. Mulut kamu menyebabkan amal bisa hilang. Mulut kamu menyebabkan bisa dijatuhi berbagai macam hukuman. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan, kalau mulut itu mau bercakap saja diisi dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan mengejek, jangan mengolok, mata tundukkan atau pejamkan. Makanya nanti kalau ada di antara jamaah ini yang udah mulai memejamkan, itu sebetulnya dia bukan ngantuk lah. Kau kenapa kau pejamkan mata? Aku kalau aku buka kan nampak aku nanti cacat-cacat aib orang. Jadi bagus aku tertidur sebentar. Tapi kau datang kemari mau dengar pengajian, alah YouTube-nya kan banyak. Tinggal kau buka aja. Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Nah, kita lanjutkan. Ada 6 yang merusak persaudaraan kita ini. Ustadz Somad Masjid Al-Hidayah ini sholat berjamaahnya jamaah tetap 300 orang. Betul tak ceritanya? Ragu. Hebat-hebatlah orang jamaah Masjid Al-Hidayah ini. Coba tengok. Kadang di masjid lain kipas angin pun payah. Di sini AC.
Masya Allah. Tadi kita tengok tak semuanya hidup. Hidup bercanda aja, yang seru-seru sekali. Dari mana pula lah datang anak-anak bersorban ini? Dari pondok pesantren mana didatangkan ini? Jangan-jangan pemain-pemain naturalisasi. Rupanya jamaah Masjid Al-Hidayah punya program tahfiz Quran, ada donaturnya. Artinya persaudaraan sudah hebat, jangan sampai rusak karena 6 ini. Bisa kita jaga? Gimana mau jaga? Belum kusebutkan lagi. Baru satu yang kuceritakan, jangan ejek mengejek. Kau berapa ngasih bantuan ke program tahfiz Masjid Al-Hidayah? Aku alhamdulillah setiap bulan 1 goni. Segoni. Mau masuk surga 1 goni? Paling kau masuk surga 2 jam, habis itu masuk neraka balik. Janganlah mengejek. Persaudaraan ini mesti kita jaga. Jangan ejek mengejek, jangan olok mengolok. Masalah yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Siap? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan aku akan berbuat besok, illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak. La haula wala quwata illa billah. Ingat, yang pertama jangan mengejek. Kita masuk yang kedua. Wala talmizu anfusakum. Jangan kau burukkan dirimu, jangan kau jelekkan dirimu. Ini ayat ini tak masuk akal. Ini jangan salah terjemah. Wala talmizu anfusakum. Jangan kau jelekkan dirimu. Ada orang mau menjelek-jelekkan dirinya? Mana ada? Ada orang mau merendahkan dirinya? Mana ada? Yang ada orang selalu menaikkan dirinya. Aku paling kaya, aku paling hebat, aku paling tinggi jabatan, aku paling lama di sini, aku yang paling tus jatuh. Jadi apa makna ayat? Jangan kamu jelekkan dirimu. Ketika saya menjelekkan engkau saudaraku, maka saat itu aku sedang menjelekkan diriku, karena kita berasal dari diri yang sama. Engkau dari Adam, aku dari Adam. Dari mulai Adam sampai Adam Smith, semua berasal dari Adam. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh punya anak 3, Sam, Ham, Yafes. Sam itulah bapaknya orang Arab dan Yahudi. Sam. Ham itulah bapaknya orang Afrika yang berkulit hitam. Yafes itulah bapaknya orang yang berkulit putih. Kulit hitam, kulit putih, antara hitam dan putih. Yang satu kulitnya berlebih, itu Afrika. Yang satu kurang warna kulitnya, itulah orang Eropa. Yang satu sedang-sedang, itulah orang Arab. Kita ini entahlah campur-campuran. Nah, itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Oleh sebab itu maka jangan pernah kita tunjuk orang, karena ketika kita tunjuk dia, jelek, pendek, busuk, hitam, saat itu kita sedang mengejek diri kita sendiri. Kalau ditempeleng pipi kita sakit, begitu juga pipi dia. Kalau kita cubit tangan kita sakit, begitu juga tangan dia. Itu disebut dengan empati. Ada empati, ada simpati. Ibu-ibu menengok anak orang susah di lampu merah, nyanyi-nyanyi untuk dapatkan duit, meleleh air mata. Aku sedih kali nengok dia tadi. Kenapa? Terbayang aku anakku, andai begitu cucuku. Itu namanya simpati. Sekedar simpati nengok orang lain. Tapi yang lebih hebat daripada simpati, apa dia? Empati, bukan XL. Empati. Empati itu bukan sekedar prihatin, bukan sekedar sedih, tapi keluar duit, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, bukan mengejek. Ini udahlah tak keluar duit, caci maki, sumpah serapah. Dibukanya kaca, kita sangka kaca mau ngasih duit, rupanya kan kau kecil dan misalkan orang tua, apalagi mau jadi perampok kan nanti, sampah masyarakat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Oleh sebab itu maka yang kedua adalah la talmizu anfusakum, jangan kau jelekkan orang saat itu kau sedang jelekkan dirimu. Jangan kau rendahkan orang saat itu kau sedang rendahkan dirimu. Jangan kau jatuhkan orang saat itu kau sedang jatuhkan dirimu, karena engkau adalah diri yang satu, sama-sama dari Adam. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Tolong yang berasal dari besi angkat tangan. Yang dari besi cuma satu, Robocop. Satu lagi Transformer. Yang lain daripada itu semuanya berasal dari tanah. Setelah mati masuk ke dalam tanah, akan dimakan oleh cacing tanah. Warnanya warna tanah, baunya bau ngaku. Yang disombongkan ini apa? Makanya nanti kalau ada tetangga ibu, kawan ibu, jamaah ibu, kawan bapak, jamaah bapak sombong, buat macam saya tadi, panggil dia sini. Kita dari tanah, akan masuk liang tanah. Itu kan ceramah Ustaz Somad kemarin. Apa yang disombongkan ini? Keluar dari perut ibu kita tak bawa apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum, dia mengeluarkan engkau dari perut emakmu, kau tak tahu, tak bawa apa-apa. Ada yang dulu lahir bawa gelang emas 3 inci. Mana ada? Jabatan datang belakangan, seragam datang belakangan, kehormatan datang belakangan. Maka orang yang sombong itu dalam ungkapan ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi, orang yang aku sombong merasa kagum dengan dirinya, itu tanda otaknya lemah. Jadi kalau ada orang kagum, wah kalau berjalan mendongak aja guys, udah pesek mendongak pula. Nauzubillah. Tapi jamaah al-hidayah ini semuanya rendah hati semua. Pejabat-pejabat semuanya duduk di lantai. Saya aja yang dikasih kursi. Karena kalau tak dikasih kursi payah kamera nyuting. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya duduk, tak ada dikasih air minum. Saya dikasih 2 botol. Dikasih tisu, lengkap semuanya. Dikasih spidol, supaya nulis. Lengkap semuanya. Mudah-mudahan semua kebaikan yang memprogram acara ini, panitianya, pengurusnya, semua yang sudah mengerahkan segenap kemampuannya, dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Al-Quran, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari zina, dijauhkan dari perbuatan dosa, dijauhkan dari su'ul khatimah. Dan yang paling penting adalah hidup ini istiqomah, bukan istiqomah. Istiqomah saat senang, istiqomah saat susah, istiqomah dalam masjid, istiqomah luar masjid, istiqomah sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa, keluar dari mulutnya la ilaha illallah.